Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada pertemuan hari ini saya Alfi Aulia Sofyani dan rekan saya alhamdulillah di sini sudah ada Lestari Mauludimah akan mempresentasikan tentang laporan keuangan sektor publik. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Lestari. Udah sambung belum, Tari? Tari suaranya nggak masuk, Tar. Oke, laporan keuangan sektor publik dapat diartikan untuk laporan keuangan sendiri adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertai yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi, aset, dan atau kewajiban entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum berbasis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan menurut Mardiasmo 2002, akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Itu untuk laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan sektor publik sendiri merupakan representasi dari laporan keuangan yang tadi, dari transaksi-transaksi yang di... Halo, Pi. Masuk. Maaf ya, udah masuk belum suaranya? Udah. Oke. Ini baru sampai mana, Pi? Yang pertama laporan keuangan sektor publik. Bentar, aku ini dulu ya, lanjutin sedikit. Oh ya udah. Sedangkan laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini juga menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dari sektor publik tersebut. Sebentar, nggak bisa di next. Oke, dilanjut aja, Ter. Sekarang tujuan dan fungsi laporan, Pi. Ya.
Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Nah, dalam tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik ini ada 6. Yang pertama ada kepatuhan dan pengelolaan, yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, lalu yang ketiga ada perencanaan dan informasi otoritas, sumber fakta dan gambaran, kelangsungan organisasi dan hubungan masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai kepatuhan dan pengelolaan. Nah, dengan membuat laporan keuangan berarti sudah menjadi jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengusaha bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Nah, laporan keuangan ini juga digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik, misalnya untuk mengetahui kinerja dan evaluasi manajemen, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis, lalu memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima, dan juga untuk mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. Lalu yang ketiga ada perencanaan dan informasi otoritas. Nah, ini berfungsi untuk membuat perencanaan kebijakan dan aktivitas di mana yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otoritas penggunaan dana. Lalu ada sumber fakta dan gambaran. Nah, bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap. Nah, untuk poin yang kelima, kelangsungan organisasi. Tujuan ini berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa ataupun tidak. Lalu yang terakhir ada hubungan masyarakat. Nah, berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi agar bisa berkomunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas prestasi yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya, apa sih perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta? Nah, di sini laporan sektor publik dengan laporan sektor swasta yang pertama itu fokusnya finansial dan politik. Lalu pada sektor swasta itu fokusnya hanya fokus finansial. Yang kedua, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial dalam sektor publik. Sedangkan pada sektor swasta, sebagian besar kinerjanya diukur secara finansial. Lalu dalam sektor swasta, lalu dalam sektor pemerintah, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas, sedangkan dalam sektor swasta hanya kepada pemegang saham dan kreditur. Sektor pemerintah juga hanya berfokus pada bagian organisasi, sedangkan swasta berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Lalu pada sektor pemerintah juga melihat ke masa depan secara detail, sedangkan pada swasta tidak dapat melihat masa depan secara detail. Aturan dan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan juga pada sektor pemerintah, sedangkan pada sektor swasta, aturan dan pelaporan ditentukan oleh Undang-Undang Standar Akuntansi, Pasar Modal, dan Praktik Akuntansi. Yang terakhir yaitu pada sektor pemerintah, laporan diperiksa oleh Treasury, lalu pada swasta, laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Next, Pi. Nah, persamaan antara sektor pemerintah dan swasta yaitu dokumennya sumber-sumbernya sama, lalu yang kedua berperan sebagai hubungan masyarakat. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alpi. Oke, selanjutnya laporan keuangan pemerintah yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif. Itu apa aja sih implikasi negatifnya? Yang pertama, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dan publik atau pemerintah. Jadi buruknya dari laporan keuangan itu akan bisa menurunkan kepercayaan dari si publiknya. Yang kedua, investor takut menanamkan modal karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi sehingga mengakibatkan peningkatan risiko investasi. Jadi buruknya laporan keuangan juga bisa menyebabkan investor itu tidak kehilangan kepercayaannya terhadap entitas itu. Yang ketiga, pemberi donatur mengurangi atau menghentikan bantuan bisa juga berimplikasi kepada kepercayaan pemberi donatur itu sendiri. Yang keempat, kualitas keputusan yang buruk
Dan yang kelima, laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja aktual. Itu implikasi negatifnya. Selanjutnya, komponen laporan keuangan sektor publik itu yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA, yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisi kurang lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga neraca, itu seperti neraca atau laporan posisi keuangan pada umumnya, itu laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu saat tertentu atau pada periode tertentu. Yang keempat ada laporan operasional. Yang kelima laporan arus kas. Laporan arus kas ini laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Kemudian ada laporan perubahan entitas, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan equity berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, yaitu menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Kemudian menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan itu mencakup hal-hal ada empat hal. Yang pertama, kebijakan fiskal atau keuangan ekonomi makro, pencapaian target undang-undang, APBN atau peraturan daerah atau APBD. Yang kemudian ada ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas perkiraan pada lembar muka laporan keuangan. Kemudian hak dasar yang harus dimiliki masyarakat terhadap pemerintah, yaitu yang pertama hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukan suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Jadi masyarakat itu berhak untuk mengetahui segala kebijakan yang dilakukan pemerintah, termasuk juga laporan keuangan sektor publik gitu. Kedua, hak untuk diberi informasi, yaitu meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Terutama kalau di Indonesia kan negara yang demokratis ya, jadi lebih terbuka dan informasinya itu bisa lebih menyeluruh gitu. Yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ini juga laporan keuangan sektor publik juga sepertinya banyak terlihat gitu. Misalkan di website pemerintah itu banyak mempublikasikan laporan keuangannya, begitu juga misalkan di otoritas jasa keuangannya, itu biar lebih transparan. Yang selanjutnya, kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi biaya, karena biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Kedua, masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan membutuhkan informasi tentang keberadaan dan penggunaan dana yang diberikan untuk mengetahui ketaatan pemerintah pada fiskal dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan atas pengeluaran yang dilakukan. Yang ketiga, kreditur dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas. Yang keempat, parlemen dan kelompok politik memberikan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara. Yang
Yang kelima, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi dan pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin dari saya tadi kan lebih banyak laporan keuangan di sektor pemerintah ya. Di sektor pemerintah, sektor publik yang pemerintah, kan ada juga sektor publik yang non pemerintah. Nah ini bagaimana nih sektor publik yang non pemerintah? Apakah sama laporan keuangannya atau dasar hukumnya sama atau bagaimana? Ini juga tadi dasar hukumnya apa nih kalau yang laporan keuangan pemerintah? Yang saya pahami sepertinya sama Pak untuk laporan keuangan itu sendiri, yang baik pemerintah maupun yang non pemerintah. Tapi untuk dasar hukumnya, bentar Pak. Akuntansi sektor publik pemerintah dan akuntansi sektor publik non pemerintah sama laporan keuangannya? Iya Pak, sepertinya sama kalau yang dari saya paham. Yang punya pendapat lain? Yang lain? Jadi organisasi sektor publik yang non pemerintah apa misalnya? Mungkin seperti lembaga swadaya masyarakat atau ya seperti itu Pak. Apakah seperti yang tadi juga? Coba di slide-nya ditampilin lagi. Yang ada laporan keuangan. Kami tuh nyari contoh laporan keuangan yang pemerintah itu ada ini Pak, seperti ini komponennya, ada laporan realisasi anggaran. Cuman yang untuk pemerintah yang mungkin seperti lembaga swadaya masyarakat atau yang lainnya itu kami belum
belum sempat belum nyari contoh-contohnya, Pak. Oke, kan ini laporan keuangan yang pemerintah ya. Ya, Dasar hukumnya apa ini? Soalnya nggak dasar pedomannya apa nih? Kan kalau kalau standar akuntansi umum gitu kan ada pedomannya tuh PSAK nomor 1 gitu ya. Nah itu laporan keuangan ya tentang penyajian kebijakan penyajian laporan keuangan misalnya itu untuk yang PSAK umum atau komersial ya ada PSAK ya kan. Nah kalau di pemerintah apa nih? Laporan keuangan sektor publik yang pemerintah apa? Kok laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca dan seterusnya ini. Nah, ini kira-kira pedomannya diambil dari mana? Mungkin teman-teman yang lain kalau ada yang mau ngasih masukan silakan atau ada punya informasi. Abdus mau coba jawab, Pak. Mungkin untuk pemerintah tersendiri itu kan pakai standar akuntansi pemerintahan kayak apa. Kan tetapi untuk organisasi nirlaba lainnya itu menggunakan PSAK 45 untuk organisasi nirlaba, Pak. Gimana kelompoknya? Setuju atau bagaimana? Namun untuk dari tahun 2018 ini mungkin Pak ada ISAK 35, Pak. Ya. Oke ya. Nah, jadi ini karena waktunya juga sudah singkat ya. Nah, jadi memang ya, untuk akuntansi pelaporan keuangan ya untuk sektor publik di pemerintah ya itu kan masih mengacu kepada peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah, kemudian juga ada standar akuntansi pemerintah ya. Peraturan pemerintahnya ini nanti coba dicek lagi gitu ya. Nah, itu masih di PP tahun 2010 ya. Ya di peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ya itu tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Ya, ini sekaligus juga menjadi standar akuntansi pemerintah. Ya, ini jadi semua pelaporan keuangan pemerintah itu mengacu ke peraturan pemerintah tersebut, gitu ya. Dan juga sebagai standar akuntansi. Nanti ada standar akuntansi pemerintah itu juga sama seperti PSAK ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya. Coba nanti lagi ya. Nah, kemudian untuk yang sektor swasta ya itu benar tadi itu mengacu ke PSAK umum ya sebenarnya ya. Itu adalah mengacu ke PSAK yang di IAI ya, PSAK Pernyataan Standar Akuntansi nomor 1 sebenarnya gitu ya. PSAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, konsep kerangka dasar dan penyajian laporan keuangan. Jadi mengacu ke PSAK nomor 1, dulu ada PSAK 45 ya, itu khusus tentang nirlaba ya. Nah, tapi sekarang itu sudah sudah dihapus ya PSAK 45 itu karena standar akuntansi tidak mengatur organisasi secara khusus, dia hanya mengatur perlakuan tentang akun. Kalau PSAK 45 itu kan dia mengatur khusus yayasan, khusus organisasi nirlaba, yayasan dan sebagainya. Nah, itu tidak mengatur organisasi secara khusus, tetapi dia tetap mengacu kepada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, sehingga PSAK 45 itu dihapuskan gitu ya, PSAK 45 itu tidak diberlakukan lagi. Nah, kemudian karena memiliki beberapa karakteristik yang berbeda tentang
Mungkin kemudian ada apa namanya, ada akun-akun ya, nama-nama akun yang berbeda. Nah, maka kemudian diterbitkanlah ISAK 35 ya. ISAK 35 itu bukan PSAK gitu ya, tetapi semacam interpretasi atau penjelasan tambahan untuk diterapkan sebagai penerapan PSAK 1 ya. PSAK 1 khusus untuk organisasi non-laba. Jadi sebutannya sekarang bukan nirlaba lagi gitu ya. Secara standar akuntansi ya, kalau di referensi sih silahkan saja ya, itu mungkin masih berlaku. Tapi di dalam secara akuntansi ya, sekarang penyebutannya bukan organisasi nirlaba lagi, tetapi adalah non-laba. Nah, itu sektor publik yang non pemerintah ya, dia mengacunya kepada PSAK 1 dan ISAK 35 ini. Gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dilihat-lihat juga apa saja isinya di ISAK 35, dan itu berlaku mulai laporan keuangan tahun 2020 ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, itu mulai berlaku tahun 2020. Jadi yang sebelumnya, berarti sebelum tahun 2020 itu masih menggunakan mengacu ke PSAK 45 ya, tapi sudah 2020 ke sini ya. Nah, itu mengacunya ke ISAK 35. Begitu ya, itu mungkin untuk informasi update-nya ya, sebagai tambahan dari materi dari kelompok 4. Mungkin ada lagi yang lain atau mau ada tambahan dari kelompoknya, kelompok 4? Insya Allah dari kami cukup, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan diselesaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada Pak Asmeli yang telah menambahkan juga. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.